Aku bahkan bukan penggemarnya, tapi ini membuatku sedih sih. Hi everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Nah guys, yang menonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita itu akan membahas update informasi dari industri musik K-pop yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini and don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. Dan tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Well, para pendengar-pendengarku, gimana nih? Udah siap nggak untuk mendengarkan beritanya? Kalau sudah siap, langsung aja yuk kita mulai dari berita pertama. Nah, di berita pertama ini ada berita dari Blockberry Creative yang dilaporkan mengajukan petisi kepada Asosiasi Hiburan Korea untuk melarang aktivitas hiburan dari Chu X Luna. Wow, seperti mematikan rezeki orang lain ya. Konflik antara Chu yang merupakan mantan anggota girl group Luna dan juga agensinya yakni Blockberry Creative menunjukkan tanda-tanda akan berlanjut atau akan ada babak kedua dari konflik mereka. Sebagai hasil dari liputan Star News pada tanggal 1 pada bulan Desember 2022, Blockberry secara berdampingan mengajukan petisi ke Asosiasi Manajemen Hiburan Korea dan juga Asosiasi Produser Hiburan Korea yang berisikan larangan kegiatan hiburan Chu. Secara khusus telah dikonfirmasi bahwa Blockberry telah secara resmi mengangkat masalah gangguan prakontak dari Chu melalui pengajuan keluhan ke Komite Kompensasi dan Hukuman Federasi Asosiasi Perdagangan Korea. Blockberry juga menilai bahwa Chu telah mengutak-atik Bae Foem untuk menandatangani kontrak baru sekitar tahun 2021 dan kemudian mengajukan keluhan kepada Komite Kompensasi dan Penalti Asosiasi Chu yang mengklaim bahwa itu adalah pelanggaran kontrak manajemen. Setelah itu, Komite Penghargaan dan juga Hukuman dari Federasi Asosiasi Perdagangan Korea meminta Chu untuk hadir dalam masalah yang berkaitan dengan Chu. Tetapi dia tidak hadir hingga minggu lalu. Dan pada akhirnya, Komite Hukuman dijadwalkan untuk membuat keputusan random. Sepertinya itu juga akan menunjukkan dan membuka peringkat hadiah dan juga hukuman lagi. Bersama dengan itu, Blockberry juga berencana untuk mengajukan petisi lagi nih kepada Federasi Asosiasi Pengusaha di hari yang sama. Tujuannya kali ini adalah untuk melarang kegiatan hiburan bagi 4 orang member dari Luna saat ini, termasuk diantaranya ada Heejin, lalu ada juga Kim Lip, Jin Sol, dan juga Choi Ri. Sebelumnya, pada bulan Maret 2022, Chu sudah menerima keputusan parsial dalam gugatan terhadap Blockberry atas perintah untuk menangguhkan validitas kontrak eksklusif. Selain itu, gugatan terhadap Blockberry terkait pemutusan kontrak eksklusif juga sedang berlangsung. Dan sejak itulah 4 anggota lainnya termasuk Heejin, Kim Lip, Jin Sol, dan juga Choi Ri juga memenangkan gugatan perintah sementara untuk menangguhkan kontrak eksklusif yang diadakan di Pengadilan Distrik Utara Seoul pada bulan Januari. Waduh, terus gimana nih nasib dari Chu dan juga keempat member dari Luna tadi? Kalau seandainya nih petisi yang dibuat oleh Blockberry Creative itu kayak disetujui, disahkan gitu ya kan, ini dapat membuat Chu kedepannya itu nggak bisa beraktivitas lagi nih gitu. Intinya pasti bakalan kesulitan banget guys, serius deh. Untuk keempat membernya juga gitu. Sekarang kan mereka emang benar-benar masih di Luna kan. Tapi pas mereka menang gugatan, kalau nggak salah mereka juga bisa kayak Chu. Jadi mungkin alasan kenapa Blockberry Creative mengajukan petisi untuk keempat orang member tadi yaitu tujuannya adalah untuk menahan mereka supaya tidak keluar dari Luna. Mungkin kayak gitu ya. Dan bagaimana nih pendapat kalian? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Di sisi lain, ada Universal Music Jepang yang dilaporkan berusaha mendapatkan hak manajemen Luna agar 12 member dapat berpromosi di Jepang. Jadi, menurut laporan outlet media eksklusif pada tanggal 2 Februari, Universal Jepang sedang berusaha memperoleh hak manajemen eksklusif girl group Luna. Universal Jepang juga telah menjadi agensi Luna untuk promosi Jepang grup tersebut sejak tahun 2019. Diduga pada bulan September 2019 ketika anggota Luna pertama kali tanda tangan kontrak sama manajemen Jepang mereka, kontrak tersebut menyatakan
Bahkan jika kontrak artis dengan BlackBerry Creative diputus atau dibatalkan, para anggota harus terus memenuhi tugas mereka untuk kontrak khusus ini. Jika mereka melanggar ketentuan kontrak ini, artis harus membayar ganti rugi dikarenakan gagal memenuhi tanggung jawab mereka menurut hukum Jepang. Dan teman-teman, jika Universal Jepang memutuskan untuk mencari hak hukum atas manajemen grup Luna, 12 anggota termasuk anggota grup yang sebelumnya telah dihapus yakni Chu, itu mungkin diwajibkan untuk memenuhi tugas yang diuraikan dalam kontrak eksklusif mereka selama minimal 3 tahun. Orang dalam juga mengklaim bahwa Universal Jepang berencana memperoleh hak manajemen Luna agar grup tersebut melanjutkan promosi aktif di Jepang, termasuk melalui rilis album, pertemuan penggemar, dan masih banyak lagi. Di masa lalu ada juga kok girl group K-pop lainnya yang pernah mengalami kasus di mana mereka melanjutkan aktivitas grup di Jepang bahkan setelah aktivitas mereka di Korea itu kayak berhenti. Lanjut ke topik yang berikutnya, yaitu tentang netizen Korea yang membela TXT usai TXT dituduh melakukan manipulasi chart. Kesuksesan dari sebuah grup pasti selalu diikuti dengan komentar jahat dari para haters. Itulah yang menggambarkan posisi terkini dari boy group asal Big Hit Music, yakni TXT. Nah, pada comeback terbaru dengan Sugar Rush Ride, TXT mendapatkan peringkat yang jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Lagu utama mereka itu bahkan mencapai peak baru di peringkat nomor 2 Melon dan peringkat 5 di chart Flow. Pada chart domestik lain, mereka juga cukup stabil berada di peringkat yang tinggi. Nah, teman-teman, di sini ada salah seorang netizen yang diduga merupakan antis dari TXT. Itu menyatakan keheranannya di sebuah postingan panit sambil membagikan grafik peringkat yang didapat oleh TXT sejak era sebelumnya hingga kini. Nah, di sini OP menuliskan, mereka tiba-tiba melakukannya dengan sangat baik di tanggal lagu. Bukannya itu aneh ya? Dan seperti inilah bagaimana komentar-komentar dari netizen. Yang pertama ada yang komen, kali ini mau khawatir dengan hasil yang tidak terlihat sehingga mereka menggertakkan gigi hingga mengalir dan pada akhirnya mereka mampu mencapai hasil tersebut melalui kerja keras. Tolong ya, jangan menuduh mereka melakukan sajegi dan rumor palsu. Jika kamu membuka Twitter atau Weverse, ada begitu banyak postingan tentang para penggemar yang meminta untuk streaming lagu dan auranya juga sangat kuat kok. Semua orang bekerja keras secara serempak. Kalian pasti tidak bisa menganggap enteng penggemar TXT juga. Mayoritas fandomnya adalah anak sekolah menengah. Jadi masa depan TXT cukup cerah kan? Pembelian album juga meningkat loh, dan mereka juga mungkin menjadi grup terpopuler kedua setelah BTS di luar negeri saat ini. Setiap kali TXT comeback, popularitas mereka juga semakin meningkat. Penggemar grup itu selalu saja konsisten untuk membenci. Kalian bekerja lebih keraslah untuk streaming grup kalian sendiri ya. Sementara kalian bahkan tidak bisa menyalahkan fakta bahwa faktor bass grup kalian buruk. Apakah menurut kamu kami akan streaming lagu B-side yang lebih rendah dari lagu utama? Tuh teman-teman dengerin, banyak banget nih yang bela TXT. Dan jujur untuk lagu Sugar Rush Ride emang seenak itu loh. Dan juga candu banget loh. Kalian kayak sekali denger, 2 kali denger itu udah langsung nyantol lagunya. Karena emang lagunya juga sangat addicted. Addicted gak tuh? By the way, jangan lupa ya teman-teman, untuk lagu yang Sugar Rush Ride itu sudah meraih kemenangan atau meraih trofi pertama mereka di acara musik Korea, yakni M Countdown. Sekali lagi congratulations untuk TXT dan yuk buat panas kembali para antismu. Karena ini setelah pencapaian dari Sugar Rush Ride aja ya, dalam waktu sesingkat ini gitu, para hatersnya sudah kepanasan dan juga mencang-mencang dan bahkan nuduh bahwa TXT ini melakukan yang namanya sajegi. Dan untuk informasi, sajegi ini bukan isu yang sepele ya teman-teman ya. Meskipun ini sudah dibuat oleh antis dan sebagainya, menurut aku nih secara pribadi, agensi juga harus mengambil tindakan gitu, supaya kedepannya itu TXT nggak dituduh-tuduh lagi gitu dengan tuduhan seperti ini. Masa sih kerja keras dari para member dengan lagu seasik itu tidak dihargai dan juga disebut sebagai sajegi dikarenakan popularitasnya juga meningkat. Wih, parah juga ya teman-teman. Dan bagaimana nih opini kalian? Nanti langsung saja ya sampaikan di kolom komentar. Dan untuk berita terakhir, kita akan membahas tentang penggemar dari Bae-jin Young yang marah besar setelah melihat idolnya terlihat dikucilkan oleh penggemar dari CIX di konser. Wah, kok bisa ya? Ini penggemar CIX. Dan bukannya Bae-jin Young juga merupakan bagian dari grup tersebut ya? Kok bisa ya dikucilkan? Nah guys, sebelum lama ini grup CIX itu kan melangsungkan rangkaian konser World Tour mereka ya, dengan salah satunya hadir menyapa para penggemar di Berlin. Nah selain tampil, di sela-sela konser anggota CIX juga turut menyapa para penggemar dengan bertegur sapa selama konser. Ya sama lah gitu kayak artis K-pop lainnya, pas saat konser pasti mereka juga bakalan sapa dong, nggak mungkin yang cuman kayak nyanyi-nyanyi doang habis itu nanti balik istirahat, nggak mungkin. Sapa-sapa dulu para penggemar, itu kayak fan service juga sih.
Tapi kalian tahu nggak sih teman-teman, di sela-sela saat anggota CIX yakni Bae Jin Young memberikan beberapa kata selama konser, terdapat momen yang membuat penggemar dari Bae Jin Young itu marah. Jadi selama Jin Young memberikan speech ini, fans dari CIX dari anggota lain terus meneriakkan nama anggota CIX lainnya, dan seperti tidak memberikan fokus kepada Bae Jin Young yang sedang berbicara. Dalam sebuah cuitan di Twitter dituliskan, begitu Bae Jin Young membuka mulutnya, para fans anggota lain akan meneriakkan nama member lain yang membuat Bae Jin Young canggung dan dia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Ketika dia selesai berbicara, tidak ada yang memberikan reaksi apapun. Dan bukan hanya di sini doang loh, dia juga dikucilkan di kota-kota lain. Ada yang bilang bahwa dirinya dikucilkan karena merupakan ex-member dari 1NO1. Waduh, kok gitu sih? Kemudian netizen Korea juga memberikan reaksi mereka akan hal ini dengan berkomentar lebih lanjut, kenapa ya mereka melakukan ini padanya? Sungguh, aku harap mentalitas dia kuat. Tidak, tetapi Bae Jin Young tidak pernah mengatakan bahwa dia ingin kembali ke 1NO1 kan? Dan dia hanya bekerja keras untuk promosi dari CIX. Jadi mengapa ya mereka melakukan ini kepadanya? Wah gila sih. Kenapa ya mereka melakukan ini pada anak yang bekerja keras? Aku bahkan bukan penggemarnya, tapi ini membuatku sedih sih. Banyak banget loh kejadian seperti ini. Anggota yang paling terkenal sangat dibenci di dalam fandom. Wah kok bisa? Apakah kalian yakin mereka tidak menggunakan 1NO1 sebagai alasan untuk membencinya? Karena dia adalah salah satu anggota teratas di CIX. Dia kan promosi di CIX lebih lama ya dari 1NO1 juga. Serius, sudah berapa lama sih sejak 1NO1 bubar? Udah lama banget sih bubarnya. Dan kebanyakan Bae Jin Young juga promosi di CIX sih. Dan untuk komentar terakhir ada yang bilang, aku tidak tahan menonton videonya, itu membuatku sangat marah. Dan teman-teman, setelah kalian melihat bagaimana video di awal tadi, apakah kalian juga sependapat dengan netizen Korea? Dan jujur ya, di saat aku nonton videonya tadi, aku juga merasa nggak enak sih sama Bae Jin Young. Maksudku kayak gini, dia kan lagi ngomong ya, kita mungkin bisa excited banget gitu ngeliat idol kita, tapi mungkin bisa kita ngasih attention atau bisa kita ngasih respect terhadap orang yang lagi berbicara. Jadi kalau kayak tadi kan kayak dipotong-potong terus teriak-teriak gitu ya kan, ini juga membuat orang tersebut merasa mungkin tidak nyaman gitu. Kelihatannya seperti itu sih. Dan kalau kalian sendiri gimana nih teman-teman reaksinya? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Well teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching and goodbye. Bye-bye.